Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Hapsari, selamat sore teman-teman. Di sini perkenalkan saya Syafa Zuliatun NPM 054 dan rekan saya Fahri Nurizki NPM 051 akan mempresentasikan materi yang berjudul Melindungi Sistem Informasi. Yang pertama yaitu kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Sebelumnya, seperti yang biasa kita lakukan, ketika kita itu membuka komputer ataupun laptop kita selalu menggunakan aplikasi antivirus seperti Smartdev. Tujuannya untuk menjaga device kita terhindar dari serangan virus-virus tersebut. Seperti juga ketika kita menjalankan suatu bisnis, komputer yang kita gunakan untuk menjalankan bisnis tersebut harus memiliki keamanan dan pengendalian yang cukup. Keamanan atau security. Pengertian dari keamanan itu sendiri merupakan kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak berwenang, alterasi, pencurian, atau kerusakan fisik pada sistem informasi. Untuk pengendalian sendiri atau kontrol merupakan suatu metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang memastikan keamanan aset organisasi, akurasi dan reliabilitas, pencatatan, serta kepatuhan operasional pada standar manajemen. Yang selanjutnya, di sini sudah ditampilkan gambar mengenai kerentanan dan tantangan keamanan komputer saat ini. Mengapa sistem itu sangat rentan? Pada gambar ini sudah ada komponen-komponen dari aplikasi berbasis web yang terdiri dari sebuah komputer klien atau komputer pengguna, jalur komunikasi, server perusahaan, sistem perusahaan yang terhubung dengan database. Untuk yang pertama yaitu komputer klien atau komputer pengguna. Pada komputer klien ini terdapat tantangan yaitu akses yang tidak diizinkan dan kesalahan atau error. Untuk jalur komunikasi, terdapat tantangan penyadapan, pengabaian atau sniffing, pengubahan pesan, pencurian, dan penipuan, serta radiasi. Untuk server perusahaan, terdapat tantangan peretasan, malware, atau perangkat lunak mencurigakan, pencurian dan penipuan, vandalisme, serangan penolakan layanan, atau denial of service attack. Dan yang terakhir, pada sistem perusahaan yang terhubung dengan database, itu terdapat tantangan pencurian data, penggandaan data, pengubahan data, kerusakan perangkat keras, dan kerusakan perangkat lunak. Selanjutnya yaitu ada kerentanan internet. Jadi, internet itu kan terhubung ya dari satu device ke device yang lain juga. Itu meluas sampai global. Jaringan publik yang luas ini lebih rentan dibandingkan dengan jaringan internet karena terbuka secara virtual bagi siapa saja. Contohnya seperti ini. Peretas dapat menyalin pembicaraan atau mematikan layanan suara dengar. Kerentanan juga meningkat melalui penggunaan surel. Surel ini adalah surat elektronik atau yang biasa kita sebut sebagai email, pesan instan atau instant messaging, dan program pembagian arsip peer-to-peer. Untuk yang selanjutnya yaitu tantangan keamanan nirkabel. Nah, kalau yang tadi kan kerentanan internet ya, internet kan secara luas. Kalau yang ini jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini sangat rentan juga karena jangkauan frekuensi radionya itu mudah sekali dipindai, seperti contohnya Bluetooth ataupun Wi-Fi. Wi-Fi saat ini rawan untuk diretas oleh pencuri. Jaringan Wi-Fi dapat diambil dengan gampang melalui program sniffer yang dimiliki oleh para penyusup. Jadi sniffer ini merupakan sebuah program penyadapan yang memantau informasi melalui sebuah jaringan. Para penyusup menggunakan informasi yang telah mereka kumpulkan untuk merancang titik akses yang buruk pada saluran radio yang berbeda di lokasi fisik yang berdekatan dengan pengguna untuk memaksa network interface control atau NIC dari radio pengguna agar terhubung dengan titik akses. Dari titik akses tersebut, para penyusup ini dapat mengambil nama dan kata sandi, sehingga penggunanya itu tidak akan sadar kalau mereka itu sudah diretas.
Untuk yang selanjutnya yaitu program perangkat lunak berbahaya. Program perangkat lunak berbahaya ini sering kita sebut sebagai malware. Yang pertama yaitu adanya virus komputer. Virus komputer ini merupakan sebuah program perangkat lunak berbahaya yang mengikatkan dirinya pada program perangkat lunak lain atau arsip data yang akan dijalankan, biasanya tanpa sepengetahuan atau izin dari pengguna. Untuk yang selanjutnya yaitu worm. Worm ini merupakan program perangkat lunak independen yang menggandakan dirinya sendiri dari satu komputer ke komputer lainnya melalui sebuah jaringan. Untuk yang ketiga adalah Trojan Horse. Trojan Horse bukanlah sebuah virus karena dia itu tidak bisa mereplikasi, tapi biasanya dia itu membuka jalan bagi virus dan kode berbahaya lain untuk bisa masuk ke dalam sistem komputer itu. Untuk yang terakhir adalah spyware. Spyware ini merupakan program kecil yang dia bisa menginstal dirinya sendiri dengan tersembunyi pada komputer untuk memantau kegiatan berselancar pengguna di web dan menyajikan iklan. Jadi biasanya kita itu kalau searching suka muncul iklan tiba-tiba. Nah, kayak gitu contohnya dari spyware. Untuk contoh dari kode-kode berbahaya itu, salah satunya merupakan virus I love you. Pertama kali terdeteksi pada 3 Mei tahun 2000. Virus ini ditulis dalam skrip Visual Basic dan dikirimkan sebagai lampiran dalam email atau surel dengan baris subjek bertuliskan I love you. Kenapa I love you? Karena kebanyakan orang itu akan jadi penasaran ketika subjek emailnya itu adalah I love you. Virus ini dapat menimpa musik, gambar, dan arsip dengan menggadaikan dirinya sendiri dan sudah menimbulkan kerugian sebanyak 5 hingga 10 miliar dolar. Selanjutnya yaitu peretas dan kejahatan komputer. Yang pertama adalah spoofing dan sniffing. Spoofing itu merupakan peretas itu, dia akan menggambarkan dirinya sebagai orang lain. Dia akan menggunakan alamat surel atau email palsu atau menyamar menjadi orang lain. Sedangkan sniffer itu akan memungkinkan peretas untuk mencuri kepemilikan informasi dari manapun dalam jaringan, termasuk pesan surel atau email, arsip perusahaan, dan laporan rahasia. Untuk yang selanjutnya yaitu serangan denial of service, yaitu peretas membanjiri server jaringan dan server web dengan ribuan layanan komunikasi atau permintaan palsu untuk mengacaukan jaringan. Jadi peretas ini akan dengan sengaja membanjiri server jaringan agar permintaan yang sah itu tidak bisa masuk. Jadi mereka itu sengaja untuk mengacaukan jaringan tersebut. Contohnya, beberapa jam setelah Kementerian Hukum Amerika Serikat menutup situs berbagi arsip milik Mega Upload pada 19 Januari 2012, peretas Anonymous meluncurkan serangan DDoS sebagai pembalasan terhadap situs web negara bagian dan industri hiburan. Yang selanjutnya merupakan kejahatan komputer. Jadi, kejahatan komputer ini dari setiap pelanggaran hukum pidana yang melibatkan pengetahuan teknologi komputer untuk perbuatan kejahatan, penyidikan, atau penuntutan. Contohnya yaitu mengakses sistem komputer tanpa izin. Jadi ketika kita mengakses komputer tanpa izin, itu sudah merupakan kejahatan komputer dan menerobos kerahasiaan dari data yang terkomputerisasi dan dilindungi. Untuk yang selanjutnya yaitu pencurian identitas. Merupakan sebuah kejahatan di mana seorang penipu memperoleh sejumlah penting informasi personal seperti nomor identifikasi jaminan sosial, nomor SIM, atau nomor kartu kredit untuk menipu orang lain. Informasi ini bisa digunakan untuk mendapatkan kredit, barang, atau layanan dengan menggunakan nama korban atau menyediakan surat palsu bagi pencuri. Jadi ketika nomor identifikasi jaminan sosial kita atau nomor SIM kita itu digunakan oleh orang lain untuk menipu, korbannya itu akan mendapatkan tagihan nantinya jika itu digunakan sebagai kredit barang atau layanan oleh si pencuri itu.
Untuk yang selanjutnya yaitu click fraud. Click fraud ini dengan kita mengklik sebuah tampilan iklan melalui mesin pencari ataupun Google, para pengiklan biasanya membayar sejumlah biaya untuk setiap klik yang dilakukan, yang seharusnya mengarahkan pembeli potensial langsung pada produk mereka. Jadi ketika kita itu searching di Google, terus muncul iklan, nggak sengaja kita klik, nanti kita akan langsung diarahkan ke produk mereka, langsung diarahkan ke commerce mereka untuk membeli produk barang dari mereka. Untuk yang selanjutnya, yaitu ancaman global. Kegiatan yang disponsori negara yang dirancang untuk melumpuhkan dan mengalahkan negara bagian atau negara lain dengan melakukan penetrasi pada komputer atau jaringan yang bertujuan untuk menyebabkan kerusakan dan gangguan. Yang ketiga, ancaman internal. Biasanya perusahaan itu lebih terfokus pada ancaman global daripada ancaman internal. Padahal dari ancaman internal itu terdapat ancaman yang cukup besar dari para karyawan. Para karyawan memiliki akses menuju informasi rahasia dan dengan lemahnya prosedur keamanan internal, mereka biasanya dapat menjelajah ke seluruh sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak satupun. Jadi contohnya, terkadang karyawan itu lupa dengan passwordnya sendiri, jadi mereka meminta tolong rekan setim kerjanya untuk meloginkan akun mereka. Jadi mereka membagikan password tersebut kepada rekan kerjanya. Padahal tidak diketahui jika rekan kerjanya itu merupakan salah satu peretas. Nah, untuk yang keempat, ada kerentanan perangkat lunak. Kesalahan perangkat lunak memiliki ancaman konstan pada sistem informasi, menyebabkan kerugian yang tidak terhitung dalam sisi produktivitas. Contohnya, kesalahan perangkat lunak di aplikasi iPad untuk membayar tagihan menyebabkan Citibank untuk meningkatkan tagihan pembayaran pelanggan 2 kali lipat antara Juli dan Desember tahun 2011. Yang selanjutnya adalah nilai bisnis keamanan dan pengendalian. Itu merupakan sebuah organisasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko dan kerugian yang tidak diciptakan jika organisasi tersebut gagal untuk mengambil tindakan perlindungan yang benar guna mencegah hilangnya data yang bersifat rahasia, data perusahaan, atau pelanggaran privasi. Contohnya, BJ Wholesale Club dituntut oleh US Federal Trade Commission karena kemungkinan para peretas mengakses sistem mereka dan mencuri data kartu kredit dan debit pembelian yang tidak sah. Bank yang menerbitkan kartu-kartu tersebut dan mengalami pencurian dan menuntut 13 juta US dollar dari BJ sebagai kompensasi bagi mereka akibat penggantian biaya bagi pemegang kartu atas pembelian yang tidak sah. Untuk yang selanjutnya yaitu persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen arsip elektronik. Pemerintah dapat menerapkan peraturan untuk memaksa perusahaan itu untuk memperlihatkan keamanan dan pengendalian lebih serius dengan mewajibkan mereka untuk melindungi data dari penyalahgunaan, pemaparan, dan akses yang tidak sah. Jadi, pemerintah itu dapat memaksa perusahaan dengan meluncurkan peraturan-peraturan atau menerbitkan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan itu. Barang bukti elektronik dapat ditempatkan pada media penyimpanan komputer dalam bentuk arsip komputer dan sebagai sebuah data ambien, yaitu data yang tidak terlihat oleh pengguna pada umumnya. Jadi barang bukti itu sekarang banyak yang dalam bentuk elektronik seperti CD dan lainnya. Contohnya, sebuah arsip yang sudah dihapus dari cakram keras atau hard drive PC, data yang tersimpan pada media penyimpanan komputer dan telah dihapus oleh pengguna dapat dipulihkan kembali dengan berbagai macam teknik. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Mas Fahri, saya persilakan. Saya, Fahri Nuriski, NPM 051, akan melanjutkan materi membangun kerangka kerja untuk pengaman dan pengendalian. Yang pertama itu ada pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi baik manual maupun otomatis terdiri atas kendali umum dan kendali aplikasi.
Nah, yang dimaksud dengan kendali umum itu meliputi pengendalian perangkat lunak, pengendalian fisik perangkat keras, pengendalian operasional komputer, pengendalian keamanan data, pengendalian pada proses implementasi sistem, dan pengendalian administratif. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kendali aplikasi itu pengendalian khusus dan spesifik pada setiap aplikasi yang terkomputerisasi, seperti proses pembayaran dan proses pemesanan. Selanjutnya, penilaian risiko. Penilaian risiko membantu memutuskan serangkaian pengendalian yang paling efektif untuk melindungi aset perusahaan. Nah, di sini yang dimaksud dengan penilaian risiko itu menentukan keadaan tingkatan risiko perusahaan jika sebuah tindakan yang tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya. Ketiga, ada kebijakan keamanan. Ketika Anda telah mengidentifikasi risiko utama, perusahaan perlu untuk mengembangkan sebuah kebijakan keamanan untuk melindungi aset perusahaan. Nah, yang dimaksud dengan kebijakan keamanan itu terdiri atas pernyataan peringkat risiko, informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya ada perencanaan pemulihan bencana. Jika kita mengelola sebuah bisnis, kita perlu membuat rencana bagi berbagai peristiwa yang tidak kita inginkan, seperti pemadaman listrik, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain yang menghambat sistem informasi dan bisnis Anda untuk beroperasi. Nah, perencanaan pemulihan bencana ini adalah sebuah alat merancang rencana untuk merestorasi komputasi dan layanan komunikasi setelah perusahaan mengalami gangguan. Yang kedua ada perencanaan kesinambungan bisnis. Ini memiliki fokus pada bagaimana perusahaan mengembalikan operasional bisnis setelah terjadinya bencana yang tidak diinginkan tadi seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya ada peranan audit. Ini memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan perusahaan sebagaimana mengendalikan pengaturan sistem informasi individu. Audit keamanan meninjau teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personel. Selanjutnya, teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. Yang pertama itu ada manajemen identitas dan autentisitas. Di sini yang dimaksud dengan manajemen identitas adalah penciptaan manajemen perusahaan untuk menghadirkan citra positif perusahaan. Nah, ini juga berusaha untuk mengatasi identitas negatif dari perusahaan. Untuk yang autentisitas biasanya dibuktikan dengan menggunakan kata sandi atau password yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Teknologi autentisitas terbaru seperti token, kartu pintar, dan autentisitas biometrik untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut. Yang kedua itu ada firewall. Firewall ini mencegah pengguna tidak berwenang dari mengakses jaringan privat. Yang dimaksud dengan firewall itu merupakan sebuah kombinasi dari perangkat lunak dan keras yang mengendalikan aliran masuk dan keluarnya lalu lintas jaringan internet. Biasanya firewall ditempatkan antara jaringan internal dan privat milik organisasi dan jaringan eksternal yang tidak dipercaya seperti internet. Yang ketiga itu ada sistem deteksi gangguan. Yang dimaksud dengan sistem deteksi gangguan ini mengutamakan alat memonitor penuh waktu yang ditempatkan pada titik paling rentan atau hotspot dalam jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan menghalangi penyusup secara terus-menerus. Yang keempat ada perangkat lunak antivirus. Nah, di sini yang dimaksud dengan perangkat lunak antivirus itu mencegah, mendeteksi, dan memindahkan malware termasuk virus komputer, worm komputer, trojan horse, spyware, dan hardware. Namun, kebanyakan perangkat lunak antivirus hanya efektif terhadap malware yang telah diketahui sebelumnya ketika perangkat lunak diciptakan. Untuk tetap efektif, perangkat lunak antivirus harus terus-menerus diperbaharui.
Aplikasi yang memakan bandwidth seperti program berbagi, arsip, layanan telepon, dan video online mampu menghambat serta memperlambat jaringan perusahaan dan menurunkan kinerjanya. Sebuah teknologi yang disebut dengan inspeksi paket mendalam ini membantu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Teknologi ini memilah materi online yang memiliki prioritas rendah dan menempatkan prioritas yang tinggi untuk arsip-arsip bisnis yang penting. Yang kedua itu ada penggunaan alih daya untuk keamanan. Banyak perusahaan, terutama bisnis kecil, kekurangan sumber daya dan ahli untuk menyediakan lingkungan komputasi dengan ketersediaan yang aman. Mereka dapat melakukan alih daya berbagai fungsi pengamanan kepada manajer security service provider yang memonitor atas dan jaringan serta melakukan pengujian kerentaan dan deteksi gangguan. Selanjutnya, isu keamanan terhadap cloud computing dan mobile digital platform. Cloud computing sangat terdistribusi. Aplikasi cloud computing berada pada pusat data dan server yang sangat jauh yang menyediakan layanan bisnis dan manajemen data untuk banyak klien korporasi. Untuk menghemat uang dan menjaga biaya tetap rendah, penyedia layanan cloud computing biasanya mendistribusikan pekerjaan pada pusat data di seluruh dunia, di mana pekerjaan dapat paling efisien diselesaikan. Sifat computing ini adalah berbentar-bentar yang membuatnya sulit untuk melacak aktivitas-aktivitas yang tidak sah. Selanjutnya ada mengamankan platform mobile. Jika perangkat mobile melakukan banyak fungsi komputer, mereka harus aman seperti layar PC, desktop, dan laptop terhadap malware, pencurian, dan kehilangan secara tidak sengaja ataupun tanpa izin dan percobaan peretasan. Perangkat mobile yang mengakses sistem dan data komputer membutuhkan perlindungan khusus. Perusahaan sebaiknya memastikan bahwa kebijakan perusahaan termasuk perangkat mobile dengan detail, tambahan bagaimana perangkat mobile didukung, dilindungi, dan digunakan. Yang ketiga ada menjaga kualitas perangkat lunak. Untuk mengimplementasikan keefektifan keamanan dan pengendalian, organisasi dapat meningkatkan kualitas dan keandalan perangkat lunak dengan menggunakan metrik perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak yang ketat. Metrik perangkat lunak merupakan penilaian objektif dari sistem dalam bentuk pengukuran yang terkuantifikasi. Penggunaan metrik yang sedang berjalan memungkinkan Departemen Sistem Informasi dan pengguna akhir untuk sama-sama mengukur kinerja dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah dan kurangnya memang iya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.